Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Arga TR. Sebelum konten aku mulai, aku pengen doain kalian dulu. Semoga kalian yang ada di rumah selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan selalu diberi kesehatan. Ya teman-teman, kali ini aku pengen ganti oli dari si Meti. Nah, oke, sebelum penggantian oli, ada trik khusus yang biasa aku lakukan pada si Meti sebelum aku lakukan penggantian oli atau pengurasan olinya. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama adalah ini. Aku panaskan mesinnya dulu kira-kira ya sekitar 5 sampai 10 menitan. Biar oli yang ada di dalam mesin itu tercampur semua ya teman-teman. Jadi misalkan ada endapan-endapan yang ada di sela-sela di dalam mesin itu bisa tercampur semua ya teman-teman, agar nanti bisa keluar dengan sempurna untuk oli yang ada di dalam mesinnya. Oke, aku panaskan dulu. Nah, kita panaskan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit ya teman-teman. Nah, setelah kira-kira mesin sudah dalam keadaan agak panas, kira-kira waktunya ya sekitar 5 sampai 10 menit, kita matikan dulu untuk mesinnya. Oke, kita tunggu dulu sekitar 10 menit agar oli yang ada di dalam mesin si Meti ini turun semua ya teman-teman. Nanti akan kita lakukan pengurasan. Oke teman-teman, ini sudah sekitar 10 menit dari mesin kita matikan tadi ya teman-teman. Jadi cara ini biasa aku lakukan pada saat aku proses penggantian oli. Jadi mungkin ada yang tidak setuju dengan versi aku ini, ya tidak apa-apa ya teman-teman, karena ini versi dari aku sendiri. Aku selalu melakukan trik ini pada motor-motor aku saat proses penggantian oli. Dan menurut aku sendiri terbukti efektif ya teman-teman saat proses penggantian oli. Oke, kita lakukan pengurasan aja pada si Meti. Kalau olinya sudah keluar semua, pasang lagi bautnya ya teman-teman. Nah, di sini aku pengen melakukan atau mencari tahu ya teman-teman, ketika menguras dari baut yang ada di bawah, yang ada filternya, itu jadi perbedaannya berapa mililiter ketika kita menguras dari samping dan juga dari bawah. Ini kan yang dari samping sudah keluar semua ya teman-teman. Lanjut kita lepas saja yang di bagian bawah yang ada filternya. Kita cari tahu nanti selisihnya berapa mililiter. Oke teman-teman, jadi untuk baut yang bawah itu kita gunakan kunci 19. Langsung kita gunakan botol takaran ya teman-teman. Jadi untuk isinya nanti seberapa ya teman-teman. Nah, ini sudah aku lakukan pengurasan pada baut yang bawah yang ada filternya ini ya teman-teman. Jadi itu tinggal ya kayak hampir nggak ada tetesan, itu aku wadahi dengan wadah yang besar tadi. Ini yang keluar tadi sekitar segini ya. Ini belum aku tambahkan yang bagian yang ada di tutupnya ini. Ini coba aku tambahkan juga ya sini. Nanti sekalian kita bersihkan juga dari ini filter dan pernya ini. Ini udah lama nggak aku kuras lewat sini ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari sini ya bisa dilihat sendiri. Sebentar. Nah, ini cuma sekitar 35 mili saja, nggak sampai 40 ya. Jadi perbedaan saat menguras oli si NMAX dari baut yang samping dan juga baut yang bawah yang ada filternya itu bedanya cuma sekitar 35 ml ya teman-teman, atau 35 cc. Oke, aku bersihkan dulu bagian filternya, nanti aku pasang lagi. Lanjut kita bahas oli yang akan aku pakai di si NMAX atau si Meti. Oke teman-teman, jadi proses pengurasan pada si NMAX Old atau si Meti ini sudah selesai ya teman-teman. Jangan lupa tadi baut yang bawah yang ada filternya pasang semua beserta filter dan per-pernya, jangan sampai lupa ya.
Kalau sampai lupa ya bisa bahaya nanti. Ini tadi sudah kita bahas, ini kita campurkan di sini saja. Ini tadi kan cuma buat mengukur seberapa banyak ketika lewat baut yang bawah. Oke, langsung aja kita bahas oli yang akan aku gunakan di si Meti, yaitu oli ini, Fastron diesel atau Fastron merah. Nah, ini Fastron diesel, tentunya Fastron yang berwarna merah ya teman-teman. Jadi dari bermacam-macam Fastron itu banyak ya pilihannya atau variannya itu banyak banget. Jadi yang pernah aku pakai itu dulu Fastron ungu, itu yang SAE 1550, lalu Fastron hijau itu SAE 1040. Nah, ini baru Fastron merah atau Fastron diesel 1540. Jadi untuk Fastron merah ini dengan SAE 1540 ini sertifikasinya sudah API CI4. Jadi bisa diartikan ini sertifikasi untuk mesin diesel. Nah, beda dengan Fastron ungu maupun Fastron hijau, itu sertifikasinya buat mesin bensin. Nah, kalau ada pertanyaan apa nggak bahaya kita pakai oli diesel di mesin bensin apalagi mesin motor? Nah, kalau menurut aku sih nggak bahaya, malah bahagia. Sudah pernah aku pakai dulu. Aku pernah menggunakan Shell Rimula R5E, lalu Aisin. Itu merupakan oli yang sertifikasinya buat mesin diesel ya teman-teman. Nah, kita bahas saja di oli Fastron diesel ini. Nah, kalau di tulisannya ini fully synthetic oil. Nah, kalau menurut aku sih oli ini masih semi sintetik ya, bukan full sintetik murni. Jadi karena apa ya, dari harganya ya masih di bawah 100.000. Kalau di atas 100.000 itu mungkin ya asli full sintetik. Mungkin kalau yang asli full sintetik ini tulisannya full sintetik, bukan fully sintetik. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang lebih mengerti bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurut aku sih seperti itu. Jadi dari sertifikasinya itu terlihat jelas ini SAE 15W40. Kalau dari SAE nya ini buntut 40 ini cocok banget buat mesin Yamaha ya teman-teman. Jadi mesin Yamaha itu rekomendasinya kan buntut 40. Kalau angka depan ini merupakan angka saat oli dalam keadaan dingin. Jadi yang berpengaruh besar itu yang ini, yang angka belakang. Dan juga sertifikasinya sudah API CI4. Ini sertifikasi untuk diesel yang lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi untuk bagian belakangnya ya terlihat seperti ini ya. Ini banyak ada tulisan-tulisan seperti ini. Nah, untuk mengecek keasliannya dari info-info yang aku dapat itu bisa dilihat dari nomor serinya ini. Ini lurus dan rapi tulisannya dengan yang bagian di botol ini. Botol dan tutupnya ini rapi dan lurus ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita coba kletek dari stikernya ini. Nah, ini terlihat ada logo Pertamina di bagian belakang stikernya. Ini bisa aku artikan oli ini dipastikan asli ya teman-teman, dari Pertamina. Oke, langsung aja kita kurangi 100 ml dulu. Kita kurangi 100 ml di sini saja ya teman-teman. Ini tadi botolnya atau gelas ukurnya sudah aku bersihkan ya teman-teman. Sengaja untuk mengukur ini 100 ml. Nah, kalau sudah dikurangi sekitar 100 ml seperti ini, lanjut kita masukkan semua oli di botol ini. Kan ini sekitar 900 ml ya teman-teman. Kita masukkan di mesin si NMAX. Oke teman-teman, langsung aja kita tuang semua dari oli Fastron diesel ini. Oke teman-teman, kita coba nyalakan mesinnya agar oli di dalam mesinnya ini bersirkulasi dan menyebar di seluruh dalaman mesin ya teman-teman.
Nah, kalau menurut aku ya terdengar mesinnya lebih halus. Ya, itu wajar ya, karena oli yang baru pasti rata-rata ya seperti itu, apalagi ini oli diesel. Oke, lanjut kita bahas oli yang kita kuras tadi atau oli Fastron hijau ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kita masukkan dulu agar kita tahu ukuran atau volume sisa oli yang kita gunakan lebih dari 4000 km ya teman-teman. Nanti aku tunjukkan speedometernya, trip olinya, pemakaian oli Fastron hijau ini, sekalian kita reset trip olinya ya teman-teman. Nah, untuk Fastron hijau yang aku pakai sisanya sekitar segini ya teman-teman. Nah, ini kira-kira ya sekitar berapa ini ya? Sekitar mungkin 700 ml-an. Jadi ini aku masukkan di dalam mesin itu semua ya teman-teman, 1000 ml atau 1 liter. Nah, karena apa? Karena kemarin itu waktu jalan 3000 km itu aku top up sisa 100 ml yang sebelumnya aku sisihkan ya teman-teman. Itu aku top up 100 ml itu tadi saat jalan 3000 km. Jadi ya bisa dicek sendiri di konten sebelumnya yang aku ganti oli Fastron hijau itu aku masukkan 900 ml, lalu di 3000 km aku top up sekitar 100 ml, jadi volume totalnya itu ya 1 liter pas ya teman-teman. Jadi sisanya sekitar segini. Ini ya mungkin sekitar 600 atau 700 ml ya teman-teman. Jadi susut sekitar 300 ml-an. Untuk kategori vampir ya menurut aku ya masih normal ya. Ini jalan 4000 km lebih ya teman-teman, hampir 4500. Nanti aku tunjukkan di trip olinya. Nah, ini botol sebelumnya untuk Fastron hijau. Nah, aku bahas performa dari Fastron hijau ini yang SAI 1040 saat aku pakai di Simeti. Nah, untuk performanya itu dari awal tuang sampai ini akhir pemakaian itu enak ya teman-teman. Langsung enteng di motor, terasa enak, smooth. Pokoknya yang suka betot-betot gas, yang suka akselerasi itu cocok banget saat menggunakan Fastron hijau ini. Digunakan untuk jarak jauh ya lumayan cocok. Untuk jarak dekat apalagi di perkotaan itu cocok banget ya teman-teman saat menggunakan Fastron hijau ini. Yang notabene itu kan SAI-nya 1040. Jadi ini sangat cocok banget digunakan di NMAX. Jika dibandingkan dengan Fastron ungu, nah itu bedanya itu kalau Fastron ungu itu untuk perjalanan jauh lebih enak karena dia lebih kental. Kan SAI-nya 1550 ya teman-teman. Digunakan untuk jarak jauh lebih enak. Jadi untuk putaran atas itu lebih rasanya lebih smooth, lebih gimana ya? Bisa meredam getaran mesin, jadi lebih enak untuk perjalanan jauh. Tapi ketika digunakan untuk perjalanan dekat, untuk kota-kota, untuk macet-macetan itu menurut aku lebih prefer ini ya teman-teman, Fastron hijau. Kalian bisa memilih sendiri. Yang suka perjalanan jauh bisa menggunakan Fastron ungu. Kalau motornya sering dipakai jarak dekat untuk stop and go bisa menggunakan Fastron hijau ini. Kalau untuk penguapan sendiri ya hampir mirip ya teman-teman. Ini kan dulu Fastron ungu ya sisanya segini. Ini Fastron hijau sisanya segini. Ya jadi hampir mirip ya untuk sisanya. Jadi untuk penguapannya mirip-mirip ya teman-teman. Tapi dengan catatan ini yang Fastron hijau ini aku pakai itu lebih jauh ya teman-teman kilometernya. Ini hampir 4500. Yang ini 4000 lebih sedikit kalau nggak salah Fastron ungu ini. Di konten sebelumnya bisa dilihat. Jadi seperti itu ketika aku menggunakan Fastron hijau atau Fastron Tekno 1040 ini di Simeti atau di NMAX Old aku. Oke, lanjut kita lihat trip oli pada speedometer Simeti ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk trip olinya ini sudah tentu berkedip ya teman-teman. Saat lebih dari 4000 km pasti berkedip seperti ini. Nah, ini sudah berada di trip oli. Trip olinya bisa dilihat sendiri. Ini pemakaian aku Fastron hijau sudah mencapai 4464 km, hampir 4500 ya teman-teman. Jadi ini sekalian kita reset ya teman-teman. Kita tahan. Kalau sudah berkedip kita tahan lagi. Nah, sudah nol kan.
Jadi nanti bisa menjadi indikator saat oli kita mencapai 4000 km. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu cara aku penggantian oli pada motor aku. Ini khususnya si Meti ya teman-teman. Jadi misalkan ada yang tidak setuju dengan cara aku mengganti oli, ya silahkan. Kalau ada yang mau ikuti dan setuju dengan cara aku, ya monggo. Dan ini buktinya cara yang aku lakukan efektif ya teman-teman. Bisa dilihat di konten-konten sebelumnya saat aku melakukan penggantian oli ya teman-teman. Jadi terbukti awet di mesin aku sampai saat ini pun belum terjadi vampir ya teman-teman. Bisa dibilang seperti itu. Oke, pesan dari aku, selalu lakukan pengecekan volume oli dan perhatikan oli apa yang kalian gunakan, dan selalu ganti oli sesuai dengan kemampuan oli tersebut. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.